Perkenalkan, nama saya Ines Laranjan dari Universitas Kristen Wirausaha Sumbar, Prodi Manajemen Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah asal-usul leluhur orang Sumba berdasarkan hasil penelitian arkeologi di situs Lamonate. Yang saya bahas di sini yang pertama yaitu siapakah nenek moyang Sumba, dan yang kedua yaitu dari mana mereka berasal, dan yang ketiga yaitu kapan mereka sampai di Sumba. Pertanyaan yang sangat menarik untuk dicari jawabannya. Tradisi lisan menyatakan bahwa nenek moyang orang Sumba pertama kali tinggal di Kampung Wunga setelah menempuh perjalanan dengan kapal dari Melaka. Wunga berasal dari kata Wunga yang berarti asal, seperti namanya desa Wunga di Kecamatan Hangaru, Sumba Timur. Ini dipercaya sebagai kampung asal bagi orang Sumba. Dari kampung inilah kemudian mereka menyebar ke wilayah lain. Riset genetika orang Sumba yang merupakan campuran Haplogroup Austronesia, Papua, dan Asiatik ditemui di Wunga, menguatkan cerita desa itu sebagai kampung pertama Pulau Sumba. Sejarah penghunian Sumba adalah rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusa Antara yang diperkirakan sejak 7.500 tahun yang lalu. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan Sumba sudah dihuni setidaknya 2.500 tahun yang lalu. Rangkaian manusia yang ditemukan di situs Lampanapo dan situs Melolo merupakan leluhur dari generasi ke generasi, menurunkan populasi Sumba sekarang. Sangat mungkin kedua situs ini merupakan hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain di Sumba. Persebaran yang berlangsung seiring berjalannya waktu akhirnya menjadikan keseluruhan wilayah pulau dihuni seperti yang kita lihat sekarang. Situs Lampanapo yang hanya berjarak 10 km dari Wengapu merupakan situs hunian leluhur Sumba. Hadirnya di Sumba adalah bagian dari persebaran mereka di Kepulauan Nusantara lewat laut dalam mencari ladang kehidupan yang baru. Lampanapo yang menempati lembah di sekitar daerah aliran sungai Sambaniru sebelum bermuara ke laut merupakan pilihan yang tepat karena merupakan lingkungan yang ideal. Ada 5 rangka manusia yang ditemukan pada ekspansi di situs Lampanapo pada tahun 2017 merupakan ras Mongoloid, sementara analisis yang pernah dilakukan pada rangka manusia di situs Melolo berkarakter ras Mongoloid yang kuat bercampur dengan ras Australomelanesius berusia pada tahun 2.800 tahun yang lalu. Data sementara ini selaras dengan hasil analisis DNA yang dilakukan lembaga Eijkman terhadap populasi Sumba yang sekarang yang memperlihatkan campuran kedua ras tersebut. Bahkan di antara ras Mongoloid diperkirakan campuran kelompok penutur Austronesia dan Austroasiatik. Keragaman genetika didukung pula hasil studi bahasa Sumba di mana 35% di antaranya merupakan bahasa Austronesia, sedangkan 65% bahasa non-Austronesia atau Papua. Data arkeologi, genetika, dan bahasa menunjukkan orang Sumba merupakan campuran dua ras, kurang lebih sama dengan populasi yang menghuni zona Walzea pada umumnya. Percampuran genetika memang sangat memungkinkan terjadi mengingat sejarah hunian Nusantara yang terisi oleh beberapa gelombang migrasi besar di masa lampau. Kehadiran kelompok penutur banyak bahasa ini menciptakan interaksi dengan ras Austromelanesius hingga menciptakan hibridasi dan akulturasi. Proses seperti inilah yang besar kemungkinan terjadi di Sumba. Sangat mungkin rangka-rangka situs Lampanapo dan Melolo memiliki karakter Mongoloid yang bercampur dengan ras Austromelanesius sebelum mereka bersebar ke Sumba. Hal ini diperkuat temuan berupa tembikar dan beliung persegi yang merupakan budaya khas penutur Austroasiatik dan Austronesia. Sebelum kedatangannya Sumba, diduga sudah dihuni populasi Austromelanesia sehingga menjadikan percampuran genetika di antara keduanya. Kondisi yang terus berlangsung lambat laun menjadi campuran Australomelanesius yang semakin kuat sebagaimana kita lihat sekarang.